Suatu hari kamu akan bangun dan sudah terlambat, terlalu terlambat untuk memperbaiki hidupmu, membangun tubuh yang kamu inginkan, mengejar impianmu, menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Dan yang terburuk, kamu akan tahu persis kapan kamu membiarkannya terlepas. Kamu akan mengingat setiap alasan yang kamu buat, setiap kesempatan yang kamu abaikan, setiap saat kamu memilih kenyamanan daripada kehebatan. Dan ketika hari itu tiba, ketika kamu berdiri di depan cermin menatap versi dirimu yang hancur dan kalah, tidak akan ada orang lain yang bisa disalahkan. Tidak ada yang peduli bahwa kamu lelah, tidak ada yang peduli bahwa kamu takut, tidak ada yang peduli bahwa hidup itu tidak adil. Dunia tidak peduli dengan alasanmu, dunia hanya menghormati hasil. Saat ini, ada pria lain di luar sana yang menginginkan semua yang kamu miliki, posisimu, kesempatanmu, masa depanmu. Dan tidak seperti kamu, dia bersedia menderita untuk itu. Dia bersedia bekerja keras saat kamu tidur, dia bersedia menembus rasa sakit saat kamu mengeluh, dia bersedia bekerja keras saat kamu membuat alasan. Dan suatu hari, ketika kamu bertemu dengannya, dia akan mengambil segalanya darimu. Ini adalah kebenaran brutal yang ditolak oleh pria lemah. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Kamu menang atau kalah. Kamu membangun kerajaanmu atau diperintah oleh orang lain. Kamu memegang kendali atau dikendalikan. Tidak ada jalan tengah. Kamu bangkit atau kamu membusuk. Hidupmu tidak menunggumu, waktu tidak menunggumu. Setiap detik yang kamu buang adalah detik yang tidak akan pernah kamu dapatkan kembali. Kamu kehabisan waktu untuk menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Dan jika kamu tidak mengambil kendali sekarang, jika kamu tidak bangun sekarang, jika kamu tidak mulai berjuang sekarang, kamu akan kalah. Tapi kamu tidak lemah, kamu bukan korban, kamu bukan pria yang tunduk dan menerima kekalahan. Kamu adalah seorang pejuang, seorang pria dengan api di jiwanya dan baja di nadinya, seorang pria yang siap menderita, siap mendorong, siap mendominasi. Dan hari ini, saat ini, kamu membuat keputusan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Nomor 1, mereka ingin kamu lemah, lawan balik. Segala sesuatu di sekitarmu dirancang untuk menghancurkanmu. Mereka tidak ingin pria menjadi kuat lagi, mereka ingin kamu patuh, lembut, minta maaf, cangkang dari pejuang yang terlahir dalam dirimu. Mereka menenggelamkanmu dalam gangguan, membuatmu bergantung, melucuti instingmu, dan mengebiri pikiran dan jiwamu agar kamu tidak pernah menantang sistem. Lihatlah dunia ini, pria lemah di mana-mana. Tulang punggung mereka hilang, api mereka padam, mereka tidak memiliki tujuan, tidak ada visi, tidak ada kekuatan. Mereka bangun dan eksis, itu saja. Mereka menggulirkan hari-hari mereka, bekerja untuk bos yang tidak menghormati mereka, pulang ke wanita yang membenci mereka, dan mengulangi siklus itu sampai mereka mati penuh penyesalan. Mereka menyuruhmu untuk bersikap baik, mereka menyuruhmu untuk tidak berbahaya, mereka menyuruhmu bahwa kekuasaan itu jahat dan bahwa maskulinitasmu beracun. Saat kamu mulai berpikir untuk diri sendiri, saat kamu menolak untuk menyesuaikan diri, mereka mencoba mempermalukanmu kembali ke kepatuhan. Mereka akan menyebutmu agresif, mereka akan menyebutmu arogan, mereka akan mengatakan kamu memiliki masalah ego. Dan kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa kebanyakan pria mempercayai mereka, kebanyakan pria mengecilkan diri mereka untuk membuat orang lain nyaman, mereka membunuh ambisi mereka sendiri karena mereka takut dihakimi. Tapi inilah kebenarannya, tidak ada yang menghormati pria lemah, bukan wanita, bukan masyarakat, bahkan bukan diri mereka sendiri. Kamu pikir menjadi pria baik akan memberimu cinta. Kamu pikir menundukkan kepala dan mengikuti aturan akan memberimu kesuksesan. Kamu salah besar. Dunia tidak menghargai kelemahan, dunia memakannya. Yang kuat mengambil apa yang mereka inginkan, yang lemah mengemis remah-remah. Kamu berada di pihak yang mana? Seorang pria yang takut untuk menyuarakan pikirannya bukanlah seorang pria. Seorang pria yang ragu-ragu ketika saatnya bertindak bukanlah seorang pria. Seorang pria yang tidak melindungi apa yang menjadi miliknya, yang membiarkan orang lain mendikte hidupnya, yang berjalan di dunia meminta maaf atas keberadaannya sendiri, dia sudah mati. Berapa kali kamu ingin membela diri tetapi tidak melakukannya? Berapa kali kamu menelan kata-katamu karena kamu tidak ingin menimbulkan masalah? Berapa kali kamu membiarkan seseorang menginjak-injakmu karena kamu takut konflik? Itulah yang mereka inginkan, seorang pria yang tidak melawan balik adalah pria yang bisa mereka kendalikan. Kamu tidak ditempatkan di bumi ini untuk menjadi anjing yang dikurung, kamu seharusnya berlari bersama serigala.
Tetapi mereka mendeklarasikanmu, mereka menjinakkanmu, dan mereka meyakinkanmu bahwa tali kekangmu adalah kebebasan. Bangunlah, dunia adalah medan perang, dan setiap hari yang kamu buang hidup seperti budak, pria lain di luar sana mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu. Ada pria yang menginginkan pekerjaan impianmu, ada pria yang menginginkan wanitamu, ada pria yang menginginkan tempatmu di meja, dan yang menyedihkan, mereka bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya, sementara kamu duduk di sana menunggu izin. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu, tidak ada yang akan datang untuk menarikmu keluar dari lubang. Kamu berjuang untuk hidupmu atau kamu membusuk, sesederhana itu. Dan itu dimulai dengan satu keputusan. Jadikan itu pribadi. Sistem telah mencuri kekuatanmu, masyarakat telah mengejek maskulinitasmu, dunia telah memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik, dan kamu akan duduk di sana dan menerimanya. Nomor 2, kamu akan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kamu akan mengambil semua yang mereka coba ambil darimu, kamu akan membangun dirimu begitu tinggi sehingga mereka tidak bisa menjangkaumu. Rasa sakit adalah senjata, gunakanlah. Setiap pria yang berjalan di bumi ini telah merasakan sakit, patah hati, kegagalan, pengkhianatan. Pria lemah membiarkan itu menghancurkan mereka, pria kuat membiarkan itu membangun mereka. Rasa sakit adalah guru yang paling tajam, itu adalah api yang membakarmu atau menempa dirimu menjadi sesuatu yang tak terhancurkan. Kebanyakan pria lari dari rasa sakit, mereka mematikan rasa itu, mereka mengalihkan perhatian mereka dengan alkohol, hiburan murahan, guliran tanpa akhir, kesenangan tanpa pikiran, dan wanita yang tidak berarti. Mereka pengecut, mereka terlalu takut untuk menghadapi iblis mereka, jadi mereka menenggelamkan mereka dalam pelarian sementara. Tapi pria sejati merangkul penderitaan. Pria sejati menatap rasa sakit di wajah dan menyambutnya. Pria sejati mengambil setiap luka, setiap bekas luka, setiap momen penderitaan, dan dia mengubahnya menjadi kekuatan. Pikirkan tentang setiap kali kamu merasakan sakit, bukankah itu membangkitkanmu? Bukankah itu membuatmu lebih tajam? Bukankah itu memaksamu untuk berubah? Kamu punya dua pilihan dalam hidup, membiarkan rasa sakit menghancurkanmu atau membangunmu. Pria lemah patah hati dan bersumpah tidak akan pernah berurusan dengan wanita lagi. Pria kuat mempelajari permainannya, naik level, dan memastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Pria lemah dipecat dan menangis tentang betapa tidak adilnya hidup. Pria kuat memulai bisnisnya sendiri, mengambil kendali, dan tidak pernah membiarkan pria lain memiliki kekuasaan atas gajinya lagi. Pria lemah kalah dalam pertarungan dan tidak pernah melangkah kering lagi. Pria kuat berlatih lebih keras dan kembali dengan dendam. Rasa sakit bukanlah musuhmu, rasa sakit adalah sekutumu yang terbesar, karena rasa sakit akan menunjukkan kebenaran tentang dirimu. Itu akan mengungkap kelemahanmu, itu akan mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu pria yang berhenti ketika sakit, atau apakah kamu pria yang terus maju dan bangkit dari abu? Tidak ada jalan mudah, kenyamanan adalah musuh. Pria lemah mengejar kenyamanan, tetapi pria kuat mengejar kehebatan, dan kehebatan ditemukan dalam perjuangan. Ketika kamu merasakan sakit, jangan bersembunyi darinya, duduklah bersamanya, rasakan itu, biarkan itu memicu dirimu. Karena setiap pria sukses dalam sejarah dilahirkan dalam api penderitaan. Lihatlah pria terkuat di dunia, pejuang, pemimpin, penakluk. Apakah kamu pikir mereka memiliki kehidupan yang mudah? Apakah kamu pikir mereka diberikan kesuksesan? Tentu saja tidak. Mereka menderita, mereka dipukuli, mereka dikhianati, mereka dijatuhkan, tetapi mereka bangkit setiap saat. Balas dendam terbesar adalah kesuksesan. Cara terbaik untuk membungkam musuhmu adalah dengan bekerja lebih keras dari mereka, tumbuh lebih besar dari mereka, dan mengungguli mereka dalam segala hal. Biarkan rasa sakit menjadi alasan kamu bangun jam 4 pagi ketika seluruh dunia sedang tidur. Biarkan rasa sakit menjadi alasan kamu mendorong lebih keras di gym sementara yang lain berhenti. Biarkan rasa sakit menjadi alasan kamu bekerja tanpa henti sementara yang lain membuang-buang waktu mereka. Biarkan rasa sakit mengubahmu menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka lihat datang. Dunia ini tidak ramah kepada pria lemah, dunia menghancurkan mereka. Kamu memperkeras dirimu atau kamu hancur, pilihannya ada padamu. Rangkullah rasa sakit, jadikan itu senjatamu, karena pria yang telah menguasai rasa sakitnya adalah pria yang tidak bisa dikendalikan. Dan ketika mereka melihatmu bangkit, ketika mereka melihat bahwa tidak ada apapun, bukan kegagalan, bukan patah hati,
bukan penolakan, bukan perjuangan, yang bisa menghancurkanmu. Mereka akan takut padamu, dan saat itulah kamu benar-benar menang. Nomor 3, hancurkan ketakutan, bangun pikiran. Ketakutan adalah rantai tak terlihat yang membuat pria lemah. Itu adalah pembunuh ambisi yang diam-diam, alasan mengapa kebanyakan pria tidak akan pernah menjadi apapun. Ketakutan akan membuatmu miskin, membuatmu tak berdaya, membuatmu berlutut memohon remah-remah dari meja pria yang memiliki keberanian untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka. Ketakutan adalah satu-satunya hal yang menghalangimu dan kehidupan yang seharusnya kamu jalani, namun kebanyakan pria membiarkannya mengendalikan mereka. Mereka tunduk pada ketakutan, mereka membiarkannya mendikte tindakan mereka, pilihan mereka, seluruh keberadaan mereka, dan itulah mengapa mereka kalah. Ketakutan tidak nyata, itu adalah cerita yang diceritakan pikiranmu untuk membuatmu kecil. Itu adalah suara di kepalamu yang membisikkan kebohongan, meyakinkanmu bahwa kamu tidak cukup, bahwa kamu akan gagal, bahwa kamu akan dipermalukan jika kamu berani melangkah dan mengambil apa yang menjadi milikmu. Suara itu adalah musuhmu, suara itu adalah penjaramu, dan jika kamu tidak menghancurkannya, itu akan menghancurkanmu. Lihatlah sekeliling, lihatlah pria yang tidak pernah mengambil risiko yang seharusnya mereka ambil, pria yang tinggal di gelembung aman kecil mereka, yang tidak pernah berani mengejar potensi sejati mereka. Apa yang kamu lihat? Penyesalan? Penyesalan yang menghancurkan jiwa yang memakan mereka hidup-hidup setiap hari. Kamu bisa melihatnya di mata mereka, beban dari semua kesempatan yang tidak pernah mereka ambil, semua impian yang mereka tinggalkan, semua momen di mana ketakutan menang dan mereka kalah. Kamu memiliki dua pilihan dalam hidup ini, kamu menghadapi ketakutanmu dan mendominasi mereka. Atau kamu membiarkan mereka memerintahmu seperti budak. Dunia tidak ramah kepada pria lemah, dunia tidak menghargai mereka yang ragu-ragu. Setiap detik yang kamu habiskan dalam ketakutan adalah detik yang digunakan pria lain untuk mendahuluimu. Saat kamu duduk di sana lumpuh, takut untuk bergerak, pria lain di luar sana mengambil risiko, membangun kekuatan, mengamankan tempatnya di puncak, dan ketika debu mereda, dia akan menjadi pemenangnya, sementara kamu ditinggalkan tanpa apapun. Ketakutan adalah alasan mengapa kamu tidak memiliki wanita yang kamu inginkan, kamu terlalu takut untuk mendekatinya, terlalu takut ditolak, terlalu takut dilihat sebagai orang bodoh. Jadi apa yang terjadi? Pria lain, pria dengan kepercayaan diri, pria yang tidak takut untuk mengambil tindakan, melangkah masuk dan mengambilnya. Ketakutan adalah alasan mengapa kamu terjebak dalam pekerjaan yang sama, menghasilkan gaji yang sama, sementara pria lain menaiki tangga dan membangun kekayaan, karena kamu terlalu takut untuk mengambil lompatan, terlalu takut untuk memulai sesuatu milikmu sendiri, terlalu takut untuk menuntut lebih. Ketakutan adalah alasan mengapa kamu menjalani kehidupan biasa-biasa saja, bukan kehidupan yang penuh kekuatan, dan yang terburuk, ketakutan adalah kebohongan, itu adalah ilusi, itu adalah trik yang dimainkan pikiranmu untuk membuatmu lemah. Kebenarannya adalah bahwa tidak ada yang seseram yang kamu pikirkan. Setiap tantangan, setiap risiko, setiap momen ketidaknyamanan yang kamu hindari, jika kamu benar-benar menghadapinya, kamu akan menyadari bahwa itu tidak pernah seburuk yang dibayangkan pikiranmu. Ketakutan akan kegagalan selalu lebih buruk daripada kegagalan itu sendiri. Ketakutan akan penolakan selalu lebih buruk daripada penolakan itu sendiri. Ketakutan untuk mengambil tindakan selalu lebih buruk daripada tindakan itu sendiri. Tetapi kebanyakan pria tidak akan pernah mempelajari ini karena mereka tidak akan pernah berani mengambil langkah pertama. Mereka akan hidup dan mati di dalam kandang pikiran mereka sendiri, ditahan sebagai tahanan oleh ketakutan yang tidak pernah nyata sejak awal. Kamu tidak akan menjadi salah satu dari orang-orang itu, kamu akan membebaskan diri. Ketakutan mati saat kamu bertindak. Saat kamu melangkah ke dalam hal yang kamu takuti, itu kehilangan semua kekuasaan atas dirimu. Satu-satunya cara untuk menghancurkan ketakutan adalah dengan menghadapinya secara langsung, bukan sekali, bukan dua kali, tetapi setiap hari. Kamu harus melatih diri untuk menyerang ketakutan, untuk mencarinya, untuk menghadapinya sampai itu tidak ada lagi. Itulah cara kamu membangun pikiran seorang pejuang, itulah cara kamu menjadi tak terhentikan, dan begitu ketakutan tidak lagi mengendalikanmu, dunia menjadi milikmu. Karena kebanyakan pria tidak akan pernah melakukan ini, kebanyakan pria akan selalu ragu-ragu, kebanyakan pria akan selalu tunduk pada ketakutan, tetapi kamu tidak akan. Kamu akan menjadi pria yang bertindak, pria yang bergerak, pria yang mengambil risiko dan tidak pernah menoleh ke belakang.
Kamu akan menjadi pria yang menang, sementara seluruh dunia menonton dengan iri. Jadi, apa yang kamu takuti, dan berapa lama lagi kamu akan membiarkan ketakutan itu memilikimu? Waktu untuk membunuhnya adalah sekarang. Nomor 4, jadikan ini pribadi, pergi berperang. Jika kamu tidak bangun setiap hari dengan alasan untuk bertarung, maka kamu sudah mati. Seorang pria tanpa tujuan adalah pria yang menunggu mati. Kamu harus memiliki sesuatu yang mendorongmu, sesuatu yang memaksamu, sesuatu yang begitu dalam dan pribadi sehingga kegagalan bukanlah pilihan. Pria lemah hidup tanpa tujuan, mereka melayang melalui hidup seperti hantu, menunggu sesuatu terjadi pada mereka, alih-alih membuat sesuatu terjadi untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki api, tidak ada rasa lapar, tidak ada amarah, mereka bukan apa-apa. Pria sejati bangun dengan misi, pria sejati memiliki musuh, pria sejati berperang setiap hari, dan perang itu pribadi. Mungkin mereka mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan pernah menjadi apapun, mungkin mereka menertawakanmu, meragukanmu, merendahkanmu seolah-olah kamu tidak berharga. Mungkin mereka meninggalkanmu ketika kamu paling membutuhkan mereka. Mungkin mereka mencoba menghancurkanmu. Bagus, gunakan itu. Tidak ada yang memicu seorang pria lebih dari keinginan untuk membuktikan mereka salah. Tidak ada yang membuat seorang pria lebih berbahaya daripada ingatan setiap orang yang meragukannya, yang mengkhianatinya, yang meninggalkannya dalam keadaan mati. Rasa sakit itu, kemarahan itu, api di dalam dirimu, itulah senjatamu. Kamu harus membuat kesuksesanmu sebagai serangan langsung pada setiap orang yang pernah ingin melihatmu gagal. Kamu harus mengubah seluruh hidupmu menjadi pernyataan yang mengatakan, kamu salah tentang saya. Balas dendam terbaik adalah menjadi tak tersentuh. Balas dendam terbaik adalah menang begitu keras sehingga mereka tidak punya pilihan selain duduk dan menonton. Balas dendam terbaik adalah membangun kehidupan yang begitu kuat, begitu sukses, begitu tak terbantahkan sehingga musuhmu tersedak kata-kata mereka sendiri. Kamu perlu mengambil semuanya secara pribadi. Setiap penghinaan, setiap penolakan, setiap kegagalan, setiap momen keraguan, kamu harus berpegang teguh padanya, biarkan itu membara di dalam dirimu, biarkan itu memicumu. Itulah cara kamu menjadi tak terhentikan, itulah cara kamu menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dunia ini penuh dengan pria yang menyerah karena menjadi terlalu sulit, pria yang menerima nasib mereka alih-alih melawan balik, pria yang membiarkan sistem menghancurkan mereka, pria yang membiarkan penolakan, kegagalan, dan kemunduran menghancurkan mereka alih-alih menggunakannya sebagai bahan bakar. Kamu tidak akan menjadi salah satu dari orang-orang itu. Kamu tidak akan menyerah, kamu tidak akan hancur. Kamu akan mengambil semua yang mereka coba gunakan untuk melawanmu, dan kamu akan menggunakannya untuk membangun dirimu menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka lihat datang. Jika kamu tidak menjadikannya pribadi, kamu tidak akan pernah memiliki api yang kamu butuhkan untuk menang. Kamu akan ragu-ragu, kamu akan membuat alasan, kamu akan mengambil hari libur ketika kamu seharusnya bekerja, kamu akan membiarkan dirimu tergelincir ke dalam kenyamanan, kemalasan, dan biasa-biasa saja. Tetapi ketika itu pribadi, ketika setiap hari adalah pertempuran, ketika setiap tindakan yang kamu ambil dipicu oleh ingatan setiap kali mereka meragukanmu, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Maka kamu menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Ini adalah perangmu, ini adalah pertarunganmu, dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak pernah berhenti mengayunkan tinju. Jika mereka menginginkanmu lemah, kamu menjadi lebih kuat. Jika mereka menginginkanmu miskin, kamu menjadi lebih kaya. Jika mereka menginginkanmu diam, kamu menjadi lebih keras. Jika mereka menginginkanmu gagal, kamu berhasil begitu besar sehingga mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Semua yang mereka katakan tentangmu adalah kebohongan. Sekarang saatnya untuk menunjukkan kepada mereka kebenaran. Jadikan ini pribadi, pergi berperang, dan jangan pernah berhenti sampai kamu menang. Nomor 5, tanpa alasan, tanpa ampun, hanya menang. Alasan adalah bahasa orang lemah, mata uang kegagalan, pola pikir pecundang, rantai yang menahan pria dalam penjara biasa-biasa saja. Setiap kali seorang pria membuat alasan, dia membangun tembok kandangnya sendiri. Dia secara sukarela menyerahkan kebebasannya, kekuatannya, dan masa depannya kepada kekuatan di luar dirinya. Pria lemah hidup untuk alasan karena itu memberi mereka izin untuk tetap kecil. Pria kuat menolak alasan karena mereka tahu bahwa setiap masalah dalam hidup mereka adalah tanggung jawab mereka untuk diperbaiki.
Seorang pria lemah akan memberitahumu bahwa dia tidak punya waktu untuk bekerja pada dirinya sendiri, tetapi dia akan menghabiskan berjam-jam menggulir di ponselnya, membuang-buang hidupnya menonton omong kosong. Seorang pria lemah akan mengatakan dia tidak bisa bugar karena dia terlalu sibuk, namun dia tidak pernah melewatkan makan, tidak pernah melewatkan pertunjukan, tidak pernah melewatkan momen kenyamanan. Seorang pria lemah akan mengatakan dia tidak bisa menghasilkan lebih banyak uang karena ekonomi sedang buruk, karena hidup tidak adil, karena orang lain lebih mudah. Pria kuat tidak mengatakan itu. Pria kuat menemukan solusi, pria kuat beradaptasi, pria kuat mewujudkannya. Kamu pikir dunia peduli dengan alasanmu? Tidak, kamu pikir hidup akan melambat dan membuat segalanya lebih mudah untukmu karena kamu punya cerita. Tidak akan. Kamu pikir orang-orang akan memberimu simpati saat kamu duduk-duduk tidak melakukan apa-apa. Tidak akan. Dunia ini milik pria yang menolak untuk berhenti, pria yang bangun setiap hari dan menangani urusan mereka, pria yang tidak menunggu kondisi sempurna, pria yang tidak mengeluh tentang betapa tidak adilnya hidup. Kamu bisa duduk-duduk menyalahkan masyarakat, menyalahkan wanita, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tuamu, menyalahkan segalanya kecuali dirimu sendiri, dan saat kamu melakukan itu, pria lain di luar sana bekerja, menjadi lebih kuat, menjadi lebih pintar, menjadi lebih kaya, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih berbahaya, dan pria itulah yang akan menang, sementara kamu duduk dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Tidak ada jaring pengaman, tidak ada rencana cadangan. Kamu menang atau tidak, kamu berhasil atau gagal, kamu mengambil apa yang kamu inginkan atau kamu ditinggalkan. Begitulah cara hidup bekerja, brutal, tidak adil, keras, dan itulah mengapa kamu perlu bersikap kejam dalam pendekatanmu. Tidak ada hari libur, tidak ada menunggu waktu yang tepat, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Kamu bergerak maju, selalu. Seorang pria dengan alasan adalah pria tanpa hasil. Lihatlah hidupmu, lihatlah di mana kamu berada sekarang. Setiap hal yang tidak kamu sukai tentang hidupmu adalah hasil langsung dari pilihan yang telah kamu buat dan alasan yang telah kamu terima. Jika kamu lemah, jika kamu bangkrut, jika kamu berjuang, itu karena kamu memilih untuk membiarkan dirimu tetap dalam posisi itu alih-alih berjuang untuk keluar. Itu karena pada suatu saat kamu memutuskan bahwa alasan lebih mudah daripada usaha. Berapa lama kamu akan terus membuat alasan? Berapa banyak lagi hidupmu yang bersedia kamu buang dengan menyalahkan segalanya kecuali dirimu sendiri? Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan mudah, hanya ada satu jalan ke depan, kamu bekerja, kamu berjuang, kamu mendapatkan tempatmu di dunia ini, dan kamu melakukannya tanpa ampun. Tidak ada ampun untuk kelemahan. Kelemahan dimakan, kelemahan dihancurkan, kelemahan diinjak-injak. Kamu menjadi pria yang mendominasi atau pria yang didominasi, dan perbedaan antara kedua pria itu sederhana, salah satunya memutuskan untuk menang, sementara yang lain menerima kegagalan. Segala sesuatu dalam hidupmu bermuara pada keputusan. Saat ini, kamu punya pilihan, tetap lemah, tetap takut, tetap rata-rata, atau menjatuhkan setiap alasan, membunuh setiap kelemahan di dalam dirimu, dan bergerak maju seperti pria dalam misi. Waktu untuk alasan sudah berakhir, waktu untuk bertindak adalah sekarang. Menang atau dilupakan. Nomor 6, tetap keras, tetap kejam, tetap bebas. Musuh terbesar seorang pria adalah kenyamanan. Kenyamanan membuat pria lemah, kenyamanan merampas api mereka, kenyamanan membunuh ambisi, membunuh dorongan, membunuh tujuan, dan dunia dirancang untuk membuat pria nyaman karena pria yang nyaman tidak melawan balik. Lihatlah setiap kekaisaran dalam sejarah, mereka tidak jatuh karena perang, mereka tidak runtuh karena musuh besar, mereka jatuh karena mereka menjadi nyaman, mereka menjadi malas, mereka kehilangan rasa lapar mereka membiarkan diri mereka tergelincir ke dalam kelembutan, dan itulah yang terjadi pada pria hari ini. Perang tidak diperangi dengan pedang dan senjata, tetapi dengan gangguan dan kenyamanan. Setiap kali kamu meraih ponselmu alih-alih meraih tujuanmu, kamu kalah. Setiap kali kamu menekan tunda alih-alih pergi ke gym, kamu kalah. Setiap kali kamu memilih kesenangan daripada kemajuan, kamu kalah, dan pria yang memberi makan budaya kenyamanan ini adalah mereka yang akan ditinggalkan. Karena sementara pria lemah sibuk merasa nyaman, pria kuat di luar sana mengambil segalanya. Sementara pria lemah menonton hiburan, pria kuat membangun kekuatan. Sementara pria lemah menyerah pada gangguan, pria kuat menciptakan kekaisaran. Sementara pria lemah membiarkan diri mereka dikendalikan,
pria kuat menjadi begitu kuat sehingga mereka mengendalikan permainan. Jika kamu ingin bebas, kamu harus bersedia menderita. Kamu harus bersedia bekerja keras, berkorban, berdarah untuk apa yang kamu inginkan. Tidak ada yang berharga datang dengan mudah. Kekuasaan tidak diberikan, kekuatan tidak diberikan, kesuksesan bukan hadiah, itu diperoleh melalui darah, keringat, dan disiplin tanpa ampun. Inilah mengapa kamu harus tanpa ampun dengan waktumu, tanpa ampun dengan fokusmu, tanpa ampun dengan standarmu. Pria yang tidak tanpa ampun akan selalu dimanfaatkan, pria yang tidak tanpa ampun akan selalu diinjak-injak, pria yang tidak tanpa ampun akan selalu kalah dari pria yang tanpa ampun. Dan kenyataannya, orang-orang menghormati pria yang tanpa ampun. Mereka mungkin tidak menyukai mereka mungkin mengeluh tentang mereka mungkin menyebut mereka tidak berperasaan, arogan, egois, tetapi jauh di lubuk hati, mereka menghormati mereka karena pria yang tanpa ampun mewujudkan sesuatu. Jika kamu ingin tetap bebas, kamu harus tetap berbahaya. Pria lemah tidak memiliki kebebasan, pria lemah tidak memiliki suara, pria lemah tidak memiliki kekuasaan atas hidupnya sendiri, pria lemah berada di belas kasihan semua orang di sekitarnya, dan itu bukan kehidupan yang layak dijalani. Satu-satunya cara untuk tetap bebas adalah menjadi pria yang tidak bisa dikendalikan, pria yang mandiri, yang tidak bergantung pada siapapun, yang tidak tunduk pada siapapun, yang tidak menjawab siapapun kecuali dirinya sendiri. Pria yang bangun setiap hari dengan api di jiwanya dan tujuan di hatinya, pria yang selalu siap berperang karena dia mengerti bahwa hidup adalah medan perang dan dia tidak akan pernah tertangkap tidak siap. Tidak ada garis finish, tidak ada titik di mana kamu bisa berhenti dan bersantai. Pekerjaan tidak pernah berakhir, pertempuran tidak pernah berhenti. Kamu harus tetap tajam, tetap kuat, tetap tanpa henti, tetap keras, karena saat kamu melembut, kamu kalah. Tetap tanpa ampun karena saat kamu menurunkan penjagaanmu, mereka akan mengambil segalanya darimu. Tetap bebas karena pria yang tidak bebas tidak benar-benar hidup. Jika video ini menyentuh jiwamu, berlangganan saluran ini sekarang. Jangan hanya menonton ini dan tidak melakukan apa-apa, ambil tindakan. Beri komentar di bawah, saya akan berusaha maksimal. Setiap kali kamu menyukai dan berkomentar, YouTube mendorong pesan ini ke lebih banyak pria yang perlu mendengarnya. Jangan simpan ini untuk dirimu sendiri, bantu membangun pasukan pria kuat.